Rahayu. Salam jumpa buat semua pemirsa Lampa Jagat. Masih bertemu dengan saya, Cak Gondrong. Perjalanan saya kali ini, saya berada di Magetan. Lebih jelasnya ini berada di rerumputan, tapi bukan di hutan. Nah, ini tempat saya berdiri. Itu sebelah saya itu terdapat sebuah arca, yang dimana arca ini dikenal dengan sebutan Ganesha Gimbal. Seperti apa sih perwujudannya? Kenapa kok disebut Ganesha Gimbal? Nah, Ganesha itu perwujudan arcanya seperti apa sih? Ya, buat semua pemirsa Lampa Jagat, bagi yang belum mengetahui tentang berbagai macam bentuk arca, nah dari perjalanan saya ini kita bisa melihat bersama-sama seperti apa sih perbentukannya arca Ganesha ini bagi semua beberapa pemirsa Lampa Jagat yang belum mengetahui berbagai macam bentuk arca. Ayo, pengen tahu seperti apa perbentukannya? Mari ikuti perjalanan saya. Pemirsa, inilah merupakan bentuk dari arca Ganesha Gimbal. Kenapa kok secara umum disebut Ganesha Gimbal? Terlihat dari ukiran bagian rambut itu berupa keriting. Karena ukirannya berupa keriting, makanya disebut dengan rambut gimbal. Tapi keunikannya di sini, arca ini dibikin atau diukir itu di masa, entah ini di era kerajaan apa, ya kemungkinan ini di abad ke-14 Masehi. Arca ini keberadaannya itu sangat langka, jarang ditemukan arca Ganesha yang berbentuk seperti ini. Ya, biasanya arca Ganesha itu dua tangan, yaitu antara satu memegang tasbih dan satunya itu memegang kapak. Nah, ini merupakan belalainya, belalai, dan ini gading itu selain disebut dengan arca Ganesha, itu juga beberapa orang menyebutnya dengan sebutan watu gajah. Kenapa? Karena yaitu perbentukannya Ganesha itu memang seperti gajah. Nah, kalau kembali ke di era Hindu, percayaan Hindu, gajah itu merupakan penggambaran anak dari Dewa Siwa. Anak Dewa Siwa, yaitu mempunyai perlambangan pengetahuan, makanya itu merupakan simbol-simbol tentang Ganesha. Tapi ini lumayan besar, tapi yang terdapat di sini itu nggak ada perambangan mahkota di bagian kepala rambut yang disebut gimbal tadi, tapi di sini terlihat tidak terdapat mahkota. Semua sedulur pemirsa Lampa Jagat, inilah perwujudan dari arca watu Ganesha. Alhamdulillah, tadi dalam perjalanan ke sini tuh lumayan agak susah nyari karena tempatnya emang seperti ini. Tapi alhamdulillah arca ini tetap masih berada pada tempatnya. Tapi menurut informasi, selain arca Ganesha ini, itu juga terdapat beberapa situs batu-batuan juga. Nah, ini habis dari tempat ini, itu nggak jauh dari sini juga ada sebuah situs
Tapi situs itu apakah juga berupa prasasti atau arca atau situs yang lainnya? Karena saya juga belum ke sana, ntar habis dari sini saya langsung ke sana. Situs perbentukan ini, ukiran-ukiran ini itu disebut dengan arca. Beda halnya dengan prasasti loh ya. Ini ya sedikit banyaknya mengetahui tentang situs-situs peninggalan sejarah. Prasasti itu seperti apa, nah, arca itu seperti apa, nah, arca itu seperti ini perbentukannya. Ini merupakan perbentukan arca Ganesha, watu gimbal yang sangat jarang ditemukan atau yang sangat langka lah. Memang Magetan ini mempunyai kisah sejarah yang panjang ya. Ini merupakan salah satu bukti yang terdapat di sini. Nah, ini berada di daerah ini ya, Ngiraboyo, itu Kabupaten Magetan. Ya mungkin dari sini ntar saya langsung menuju ke situs satunya, seperti apa perbentukannya. Nah, pemirsa, tadi saya habis dari situs Arca Ganesha. Nggak jauh dari situs-situs tersebut itu ada satu tempat lagi, tapi saya belum mengetahui itu merupakan situs apa. Yaitu tempatnya pas berada di bawah pohon besar itu. Nah, ini saya langsung menuju ke sana ya. Ini pemirsa, terlihat di kawasan ini dipagar ya seperti di situs Arca Ganesha tadi. Ya, ternyata di sini itu terdapat sebuah situs, tapi bukan berupa arca ya, bukan berupa arca, tapi bebatuan besar. Itu yang bagi masyarakat sekitar itu disebut dengan watu jago. Jadi seperti apa perbentukannya ya ntar kita bisa lihat bersama. Ini tempatnya sekitar 30 meter lah dari situs Arca Ganesha. Ini tempatnya berada di atas, lah bawah itu merupakan aliran kali. Nah, ini karena tempatnya di kebun, di perkebunan atau di ini ya semak belukar antara pohon-pohon bambu. Ya ini nyamuknya juga lumayan, lumayan banyak. Ternyata di sini itu banyak menyimpan sejarah-sejarah yang mungkin bagus untuk edukasi. Dan tempat ini kenapa saya bilang wajib untuk dikunjungi? Karena tempat ini itu menyimpan banyak sekali sejarah. Ya mungkin dengan mengetahui tempat ini itu nggak butuh proses secara singkat, bahkan berkali-kali kita atau saya berkunjung ke sini belum tentu secara panjang lebar saya itu mengetahui tentang banyaknya sejarah tentang yang berada di sini. Karena apa? Sejarah-sejarah di era-era kerajaan atau masa lalu itu memang butuh banyak penelitian atau pengetahuan lebih lanjut ya tentang terungkapnya sejarah itu tersebut. Ya makanya dari perjalanan saya ini sedikit banyaknya pelajaran itu bisa dipelajari bersama-sama ya, biarpun nggak secara keseluruhan, tapi inilah tempatnya, tempat yang sangat bersejarah, tempat yang masih dijaga sampai sekarang. Nah dari sini ikutin saya masuk ke dalam.
Nah ini pemirsa, mungkin yang di bagian sini itu yang apa ya, ibaratnya tempat yang biasa disebut dengan punden. Nah itu mungkin di sini, nah, karena masih satu lokasi ya, masih satu lokasi. Ternyata di sini tuh banyak batu-batuan besar. Dan mungkin inilah salah satu batu yang dianggap sebagai punden. Tapi memang secara nggak langsung ya, kasat mata kita melihat itu emang biasa saja. Tapi tempat ini emang seperti batu ini sendiri itu mempunyai aura atau kekuatan sendiri secara alami loh ya. Secara alami itu mempunyai aura tersendiri. Di antara kiri dan kanan itu terdapat pohon besar seperti pohon beringin ya. Tapi untuk menuju ke sini itu emang agak lumayan susah untuk mencari jalannya, karena harus melewati bukan jalan ya, tapi emang gang di sebelah rumah, gang kecil. Ini memang kalau bagi pemirsa Lampa Jagat yang ingin berkunjung untuk mengetahui tempat-tempat situs seperti yang terdapat di sini, itu memang GPS kita yaitu adalah mulut. Kenapa kok GPS kita mulut? Kita bisa bertanya kepada warga-warga sekitar, mencari informasi. Karena apa? Sejarah Timbul itu bukan secara tertulis saja ya, tapi secara lesan juga. Kenapa disebut secara lesan? Itu saya ungkapkan karena sejarah masa lalu itu dari kisah nenek moyang kita, dari leluhur kita, itu dikisahkan ke turunan-turunan atau anaknya, keturunan lagi sampai sekarang, yaitu yang dinamakan kisah masyarakat atau legenda masyarakat. Nah dari situ kita ngobrol sama masyarakat, apa itu kita dapat wawasan atau gambaran tentang sejarah yang terdapat di sini. Ya, semoga di perjalanan saya ini ada manfaatnya yang baik. Ya, semoga tempat ini kedepannya bisa terjaga lebih baik lagi. Ya, perjumpaan dari sini saya akhiri. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Ya, secara nggak langsung saya tidak sengaja tentang adanya kesalahan-kesalahan yang entah yang saya ucap atau secara perbuatan. Ya, dari sini saya akhiri. Rahayu.